Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li abaina wa li ummahatina, khususan muallif hadzal kitab al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الإمام العالم العلامة العارف بالله الحبيب أحمد بن زين الحبشي في كتابه الرسالة الجامعة إلى أن قال: باب الصلاة، فصل في شروط صحة الصلاة. ويشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غلبة ظن، فإن صلى مع الشك لم تصح صلاته. ويشترط أيضا معرفة القبلة، ويجب ستر العورة بساتر طاهر مباح، ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان، ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. Babus shalah, bab yang menerangkan tentang salat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah berada atau masuk ke pembahasan baru, bukan pembahasan tentang bersuci, karena pembahasan atau bab tentang bersuci sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin-kemarin. Dari masalah wudu, mandi besar, tayamum dan yang lainnya, membersihkan najis sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di bab salat. Jadi urut Habib yang ngarang ini urut kitabnya. Pertama kali yang dibahas tentang cara kita bersuci, cara kita membersihkan diri, cara mempersiapkan diri agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang salatnya sah saja itu belum tentu diterima. Yang sah, apalagi yang salatnya tidak sah. Itu ulama mengatakan. Jadi as-sihhatu la taqtadi al-qabul, kata ulama. Itu kaidah, as-sihhatu awil ijza'u la taqtadil qabul. Ketika kita melakukan satu ibadah dan ibadah ini sudah sah, sudah cukup lepas beban kita dari ibadah tersebut, tapi belum tentu diterima.
belum tentu diterima. Apalagi ibadahnya tidak sah, pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita usaha bagaimana ibadah kita sah, masa dan diterima atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jangan berburuk sangka. Harus kita ini berbaik sangka, husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah usaha belajar, usaha pengen tahu wudhu yang benar itu cak mana, usaha pengen tahu salat yang sah itu bagaimana, sudah usaha ketika azan dikumandangkan kita ke masjid, kita tinggalkan kesibukan kita masing-masing untuk menjawab panggilan Allah. Nah, itu harus berbaik sangka. Tidak mungkin zat yang maha dermawan tidak menerima amal ibadah kita. Jadi rasa dua itu harus seimbang dalam hati kita. Rasa takut tidak diterima, tapi juga harus seimbang dengan rasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Ya, kalau kita lagi jalan di atas jembatan, bawahnya banyu, harus seimbang biar tak kecebur. Kecebur ke kanan, terlalu pede dengan ibadahnya, merasa ibadahnya pasti diterima sama Allah, akhirnya ngerasa dia orang paling hebat. Ini salah. Akhirnya ittikal alal amal, bersandar dengan amal. Sudah, aku ini pasti masuk surganya tiap pagi aku ke masjid. Itu tidak boleh. Tapi kalau berat ke kiri, kecebur juga dia ke sungai, artinya jatuh dalam perbuatan maksiat, suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tidak boleh. Jadi kita harus di tengah-tengah. Jangan terlalu pede dengan amal ibadah kita, jangan suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Habib Ustaz? Sudah, perintah Allah lakukan dan jangan kita lihat amal ibadah tersebut. Habis sholat, lupakan sholat yang tadi. Habis kita sedekah, infak, lupakan, jangan diingat. Infaknya udah puluh banyak, diingat bertahun-tahun. Itu kan. Tapi kalau kelakuan jahatnya, cepat dia lupa. Ngapa kau marah sama aku? Kau semalam ngatai aku, lupa dia habis ngatai kawannya semalam. Itu manusia. Ada pepatah Arab mengatakan if'alil khaira warmihi fil bahri. Pepatah Arab, if'alil khair, lakukan hal yang baik, habis itu buang ke sungai. Jangan diingat lagi, biarlah kaget di akhirat kita ingat. Yang kita butuhkan nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi walhasil, jadi kita lakukan amal ibadah kita semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Bagaimana sempurnanya? Dengan kita tahu hukum-hukumnya, kita pelajari apa yang membuatnya sah, apa yang membuatnya tidak sah. Setelah itu lupakan amal ibadah tersebut dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Minta setelah sholat, setelah amal ibadah, baca Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang dari kami ini, terima ya Allah. Jadi soalnya kata ulama tidak ada yang tahu diterima atau tidak diterima ibadah yang sah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kata ulama ada tanda-tanda amal ibadah kita diterima. Apa tandanya? Tandanya setelah kita melakukan amal ibadah yang baik, habis itu kita melakukan amal ibadah lagi. Habis sholat kita amal baik, sholat ibadah. Habis sholat kita kumpul duduk bareng, mendengar kajian ilmu syariat Nabi besar Muhammad SAW. Ini amal baik. Nah, ini termasuk tanda sholat tadi diterima sama Allah. Jadi kalau amal baik melahirkan amal baik lagi, berarti tandanya amal baik yang pertama insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, yang diterima pasti yang sah.
Maka dari itu pentingnya kita belajar ilmu agama, biar kewajiban yang diwajibkan kepada Allah dari Allah kepada kita itu sempurna kita lakukan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita masuk ke bab salat. Yang pertama dibahas di dalam kitab ini adalah bab atau syarat sahnya solat. Bagaimana solat kita bisa sah? Yang pertama, syarat pertama solat kita sah adalah dukhulul ma'rifatu dukhulil waqti biyakinin. Kita harus tahu waktu sudah masuk, harus yakin tahu waktu masuk. Bagaimana sekarang kita bisa tahu waktu masuk? Ya, kita sekarang bukan seperti orang dulu. Kalau orang dulu tuh lihat matahari nian, ya, mereka langsung lihat dari matahari. Oh ini dah masuk waktu maghrib. Oh ini belum masuk. Sekarang kita bisa dengan waktu jam, ya, dengan apa namanya yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Ya, sekarang kan ada di internet waktu untuk masuk waktu sholat kapan, setiap tanggalnya, bulannya, tahunnya diperbarui terus kan sama Kementerian Agama, itu urusan mereka. Sudah cukup dengan itu bisa dijadikan patokan. Jadi misalkan jam juga, kalau jam ini bisa dipercaya, kita jadikan patokan masuk waktu sholat dengan jam. Umpama ada orang yang tinggal di tempat yang tidak tahu masuk waktu sholat, nah ini masalahnya. Maka dia harus ijtihad, kata ulama, berusaha mencari tahu. Tidak boleh sembarangan. Dia di bilik misalkan, terkunci kamarnya, tutup, tidak tahu lagi siang malam misalkan, sholat dia tanpa mencari tahu udah masuk belum waktu sholat, ini sholatnya tidak sah. Jadi harus cari tahu dulu masuk belum waktu sholat isya. Tapi kalau misal dia sholat tanpa mencari tahu waktu sudah masuk atau belum, walaupun nanti pas dilihat pas dia sholat sudah masuk waktu isya, tetap tidak sah. Nah itu tetap tidak sah. Kenapa? Karena ketika dia mau sholat tidak berusaha mencari tahu masuk belum waktu sholat. Jadi itu syarat penting ini. Walaupun pas ketahuan nantinya sholat dia tadi pas di waktunya, tetap tidak sah sholatnya. Berbeda kalau dia sudah mencari tahu. Orang misalkan di hutan, jauh dari masjid, tidak bawa jam, HP kata sinyal, HP-nya mati, umpama. Nah, ini harus mencari tahu, usaha, lihat matahari misalkan, coba ke sana cari, dengar ada suara, usaha sebisa mungkin, baru dia sholat. Oh, insya Allah 60% yakin, bukan 100%, 60% sekarang masuk waktu sholat isya misalkan, sholat dia. Ternyata setelah itu datang temennya, oh udah masuk memang setengah jam yang lalu waktu sholat isya, alhamdulillah sah sholatnya. Jadi sama yang tadi, cuman yang tadi tidak berusaha mencari tahu waktu sholat, kalau yang ini berusaha mencari tahu waktu sholat. Kalau dia sudah berusaha dan ternyata tepat dia sholat di waktunya, sah sholatnya. Kalau misalkan dia sudah berusaha tapi ternyata belum masuk waktu isya, masih waktu maghrib, nah, berarti sholat isya tadi 4 rakaat jadi sholat sunnah. Tetap sama Allah dihitung, bukan angus, bukan, tetap dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sholat sunnah, pahala tetap. Kalau ternyata yang dia lakukan belum masuk waktunya setelah dia berusaha. Kalau misalkan setelah dia berusaha, dia sholat ternyata sudah keluar waktunya, dia berusaha sholat isya
belum sholat isya, nyari waktu, ini masuk isya belum, akhirnya 60-70% yakin dia ini waktu isya sholat. Tak tahunya ternyata terbukti yang dia sholat isya itu waktunya udah masuk subuh, maka cukup itu sholat qadha buat isya yang dia tinggalkan. Itu tidak perlu sholat isya lagi, karena sholat di luar waktu namanya qadha. Walaupun di waktu subuh, cuman karena dia sudah berusaha mencari tahu, ternyata salah, sudah kelewatan sholat isya, dia sholat 4 rakaat, sholat 4 rakaat tersebut menjadi qadha untuk yang dia tinggalkan barusan. Nah, jadi pentingnya mencari tahu waktu, tidak boleh sembarangan dalam ibadah, apalagi sholat, menyembah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu syarat pertama agar sholat kita sah. Kita harus mencari tahu waktu sholat sudah masuk atau belum. Kata ulama boleh dengan kebiasaan. Misalkan ada orang kebiasaan kalau habis maghrib baca Quran. Kalau dia baca Quran 1 juz, pasti pas azan isya selesainya. Misalkan maghribnya jelas masuk waktunya, habis maghrib mati lampu, misalkan gelap, mati lampu, HP tidak nyala, senter nyala, sudah dia baca Quran seperti kebiasaannya. Setelah sholat maghrib, sholat 2 rakaat wirid, sholat sunnah 2 rakaat atau 4-6 rakaat. Setelah itu dia duduk, buka Quran, baca Quran 1 juz, masuk waktu azan isya. Walaupun dia tidak dengar azan, boleh berarti. Tapi dengan kebiasaan yang sudah rutin, bukan sekali 2 kali, sudah rutin. Dia kalau habis maghrib wirid sebentar, wirid yang dia hafal, habis itu sholat sunnah, habis itu baca Quran 1 juz, pasti pas azan isya. Itu bisa dijadikan patokan untuk masuknya waktu. Atau dengan kebiasaan yang lain, ibu-ibu misalkan biasa jahit ini kalau sampai sini dari maghrib ke isya, itu bisa juga dijadikan patokan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini dibahas sama ulama ya, karena dulu itu bukan seperti sekarang. Sekarang kita gampang, alhamdulillah. Anak yakin kita tidak pernah mengalami hal seperti itu sampai susah mencari tahu waktu sholat. Alhamdulillah digampangkan sudah sama Allah untuk ibadah. Bayangkan kalau orang zaman sekarang seperti zaman dulu, nak sholat itu harus cari tahu waktu dulu, tambah sepi masjid, tak katik mau sholat akhir. Sekarang ni yang sudah dengar azan tak galak sholat, ya kan, berat sholat, padahal dengar azan. Dulu tidak dengeran, sekarang ini pakai mic berapa meter kedengeran. Mereka mencari tahu waktu sholat. Kita digampangkan sudah sama Allah untuk ibadah. Jadi malu kalau sudah digampangkan, sudah dengar azan, masih tidak mau sholat, tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat harus kita mengetahui kiblat. Mengetahui kiblat. Jadi misalkan masjid, alhamdulillah sudah jelas kiblatnya. Di luar, di perjalanan, di tengah hutan, di tengah-tengah padang pasir, orang dulu harus berusaha mencari tahu kiblat. Sama kasusnya seperti waktu sholat tadi. Kalau dia langsung sholat tanpa berusaha, walaupun kiblatnya betul, tetap sholatnya tidak sah. Jadi harus berusaha dulu. Kiblatnya benar apa tidak. Wajib hukumnya menghadap kiblat. Dan yang wajib menghadap kiblat itu badan, bukan muka. Misalnya itu salat, kepalanya noleh, makruh memang, tidak dianjurkan ketika salat noleh-noleh, tidak boleh. Cuman tidak membatalkan salat. Tapi kalau badan yang miring langsung batal salatnya. Hati-hati, tidak boleh. Jadi kalau salam pertama itu jangan badan, tidak usah melok-melok, jangan ikut-ikutan badan. Assalamualaikum, ini tetap ngadep kiblat. Kalau dia assalamualaikum, ini berarti
batal salatnya. Jadi yang wajib menghadap kiblat itu adalah badan, bukan muka. Muka boleh menoleh walaupun makruh, tidak dianjurkan. Ya, jadi walaupun sesaat kita membalikkan badan kita, langsung batal salat kita. Hati. Ya, jadi salam badan tidak usah melok. Main ini bersalam. Assalamualaikum. Salam pertama, salam kedua tidak apa-apa. Salam pertama jangan ikut-ikut badan, karena ini kita masih posisinya di dalam sholat. Wajib menghadap kiblat dari takbir sampai salam pertama selesai. Wajib menghadap kiblat. Dari Allah itu harus menghadap kiblat sampai salam pertama. Assalamualaikum. Ini harus menghadap. Kecuali di dua tempat kata ulama tidak apa-apa ketika sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama, sholat sunnah di dalam perjalanan. Jadi misalkan naik mobil, kita naik bis, nak mudik kemana misalkan, di mobil sholat sunnah boleh. Tidak rukuk seperti biasa boleh. Sholatnya duduk di atas kursi boleh. Tidak hadap kiblat tidak masalah. Takbir, rukuknya begini. Tidak, sujudnya agak nundukkan lagi, habis itu julus, boleh sambil salam. Kalau dulu Nabi di atas kuda atau di atas ontanya sholat, tapi sholat sunnah bukan sholat wajib, sholat sunnah. Boleh jadi di mobil, di kereta, di bis, di pesawat, di kendaraan, di perjalanan, tapi bukan dalam rumah. Di perjalanan kita boleh sholat tidak menghadap kiblat. Itu pertama. Yang kedua, sholat syiddatil khauf. Ketika lagi di tengah-tengah medan peperangan, lagi ngelawan orang kafir, seperti dulu di zaman sahabat, zaman Nabi. Mereka itu lagi perang, sholat. Saking pentingnya ibadah sholat, mereka bukan lagi main gap, bukan main catur, bukan lagi nongkrong, lagi perang untuk menegakkan kalimatullah, lagi perang melawan musuh-musuh Islam di bawah bendera Nabi besar Muhammad SAW, panglima yang paling mulia. Jelas peperangan ini peperangan yang paling mulia, tapi tetap kewajiban sholat tidak dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kata namanya kaget deh sholat, tak. Tetap waktu itulah mereka harus sholat. Ketika keadaan sedang genting-gentingnya, mereka diizinkan sholat walaupun tidak menghadap kiblat. Yang musuh di depan sini, dia menghadap kiblat, ya habis tebas wong dia. Kan? Bahkan tanpa rukuk, tanpa sujud. Rukuk sujudnya hanya dengan ucapan Allahu Akbar. Mereka lagi mengayunkan pedang sambil nebas orang, sholat mereka. Itu keadaan yang paling genting yang dialami oleh sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sambil beradu pedang, mereka sambil sholat. Bayangkan, tidak dijatuhkan kewajiban sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cuma karena ngantuk, karena lesu, karena lagi begawe, malu kaget sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu dengan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Ini sahabat aku, kata Nabi, lagi perang, bukan lagi mawa pacul dia lagi mau pedang. Yang dihadapinya musuh Islam, yang dihadapinya musuh Nabi besar Muhammad SAW, tetap kena kewajiban sholat walaupun diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dua keadaan ini tidak apa-apa orang sholat tidak menghadap kiblat, boleh, tidak perlu diqadha, dibolehkan oleh syariat Islam. Selain itu harus menghadap kiblat. Yang sholat tidak bisa berdiri, duduk, harus menghadap kiblat. Tidak bisa duduk, berbaring. Kalau dia tidak bisa mengangkat kepalanya, maka kakinya harus menghadap kiblat. Itu.
berbaring dia, tetap harus menghadap kiblat, tidak boleh sembarangan. Kalau kepalanya bisa sedikit diangkat sedikit kepalanya pakai dua bantal misalkan, biar mukanya ngadep ke kiblat juga. Tidak bisa berbaring, nguling samping, maka tetap harus ngadep kiblat mukanya. Tetap tidak ada rukhsah izin dari syariat tidak menghadap kiblat walaupun sakit bagaimanapun, kecuali di dua tempat tadi, salat sunnah di tengah perjalanan dan salat syiddatil khauf ketika sedang genting-gentingnya mereka di dalam pertempuran yang melawan musuh-musuh Islam. Jadi syarat yang kedua agar salat kita sah harus menghadap kiblat. Yang ketiga, syarat sahnya salat, yajibu satrul aurati, wajib menutup aurat. Aurat harus ditutup. Ya, aurat itu untuk laki-laki dari pusat sampai lutut. Pusat harus ketutup, lutut juga harus ketutup. Itu aurat laki-laki. Artinya sholat pakai kaos oblong boleh, sholat pakai kaos yang tidak ada tangannya itu boleh, cuman tidak ada, gitu kan? Boleh, tapi tidak ada. Kita ke masjid lagi malu pakai itu, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan? Begitu. Jadi kalau kita menghadap manusia saja pengen rapi, kalau menghadap Allah lebih pantas untuk rapi. Khudhu zinatakum inda kulli masajid, kata Allah. Kalian harus istilahnya berdandan ketika mau ke masjid. Ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Untuk laki-laki harus rapi, pakai pakaian yang paling pantas, yang wangi, bersih ke masjid. Tapi kalau auratnya dari pusar sampai lutut, kalau perempuan auratnya yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Ibu-ibu, penting ini ibu-ibu ya. Kalau bisa, harus muka itu batasnya sampai sini. Jadi kalau makin mengkeno, ibu-ibu jangan sampai ke sini. Sampai sini, leher. Ini udah kebuka auratnya ibu-ibu. Jadi kalau bisa, pakai mukena sekalian yang nutup sebagian dari dagu. Karena batas muka itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai tulang dagu ini, itu batas muka yang boleh kelihatan ketika sholat. Lebarnya muka dari ini, ujung kuping ini sampai sini, itu lebar muka. Jadi ibu-ibu harus kebuka ini dan tidak boleh terbuka bagian yang lain. Rambut aurat tidak boleh keluar lagi sholat. Tadi yang ada orang makin mukena sampai sini, tidak boleh, itu tidak sah sholatnya. Ini kebuka berarti, maaf mungkin ini jenggot tidak perlu jelas ya. Jadi harus sampai sini. Nah, dagu ini harus ketutup biar yang bawah ini tidak kelihatan. Penting ini ibu. Tangan itu hanya sebatas ini, telapak tangan. Ini kebuka udah sampai ini. Jadi harus begini. Nih. Makanya kadang ada mukena yang ada talinya. Talinya itu ngikat, bukan kayak, nah bisa dimasukin itu. Jadi sehingga ini tidak kebuka begini. Paham? Jadi ibu-ibu, telapak kaki aurat, hati-hati, jangan kebuka. Telapak kaki, ini kan telapak tangan. Telapak kaki aurat, tidak boleh kebuka. Jadi perempuan auratnya ketika sholat selain muka dan telapak tangan, hanya itu, telapak tangan. Kebuka sedikit, ini udah kebuka. Hukumnya yang lagi sholat auratnya kebuka tidak langsung batal, betul, cuman harus cepat-cepat ditutupi. Kalau kebuka didiami,
langsung batal sholatnya. Misalnya lagi sholat, tidak sengaja terbuka, ingat dia, langsung tutupinya, tidak batal. Kalau cepat-cepat ditutupi. Tapi kalau didiami, asal dia, agaklah ngabisi Fatihah dulu, kata dia. Batal salatnya, udah usah dihabisi Fatihahnya, ulang nih salatnya. Jadi ibu-ibu sekali lagi penting ini, ibu-ibu ajari juga yang di rumah, dagu ditutup pasang, jangan sampai ke sini. Sekali lagi sampai sini, ini batas muka. Rambut jangan kelihatan, rambut itu aurat, tak boleh kelihatan ketika sholat. Bukan sholat aja aurat, apalagi di dalam sholat. Tangan, telapak tangan sini, batas telapak tangan. Bukan telapak tangan itu sampai sini, tidak. Telapak tangan sampai sini. Itu aurat perempuan di dalam sholat. Jadi wajib menutup aurat di dalam sholat. Kalau kebuka, tidak cepat-cepat ditutup, maka sholatnya batal. Dan yang menutupi aurat ini harus berbentuk. Ada bentuknya, kain. Misalkan, Ustaz, umpama saya sholat di ruangan tertutup gelap gulita, boleh tidak pakai apa-apa? Tetap tidak boleh. Misalkan, ya kan tidak kelihatan tuh, walaupun ada orang tidak kelihatan. Tempat di ruangan gelapnya Ustaz, jangankan wong, aku tidak bisa nyingok, misalkan, sah tak sholatnya? Tidak sah. Namanya untuk nutup aurat harus ada bentuknya, sesuatu, harus ada jirim, bahasa Arab itu harus ada bentuknya. Dan bentuk tadi itu, kain tadi itu atau kayu misalkan, harus menghalangi orang lain untuk melihat warna kulit ketika berbicara. Jarak orang berbicara itu 1,5 meter lah, taruhlah. Warna kulit tidak boleh kelihatan. Umpama dia nutup badannya dengan plastik, plastik rapi, tapi kan kalau plastik tembus warna kulitnya, tidak cukup. Itu sama saja tidak menutup aurat. Jadi harus dengan sesuatu, dan sesuatu itu harus menghalangi orang lain untuk melihat warna kulit kita. Terus yang harus ditutup bagian dari atas, depan, belakang, kanan, kiri, harus tutup. Artinya begini, misalkan ada orang sholat maki gamis itu yang cak anak pakai ini, tapi lehernya lebar, kebuka. Maaf, dia sholat tidak pakai apa-apa lagi, cuman gamis baik. Ketika ruku kebuka kan ini, kelihatan tuh, batal sholat, tidak boleh. Dia tidak pakai apa-apa lagi, pakai gamis baik misalkan. Pas ruku ini lebar, kebuka, kelihatan, orang di depannya kelihatan ke dalam, batal sholat. Itu batal sholatnya. Jadi yang harus tidak bisa kelihatan dari atas, dari samping, dari depan, belakang. Dari bawah tidak masalah. Umpama masjid ini 2 tingkat, tapi tehel pojok itu lantainya dari kaca. Nah, bapak sholat di pojok, yang di bawah bisa ngintip, itu tidak batal sholat bapak. Salahnya tidak batal, karena yang harus ketutup dari atas, dari samping, depan, belakang. Kalau dari bawah tidak masalah. Kalau kelihatan dari bawah tidak batal sholatnya. Jelas, jelas insyaallah. Kemudian syarat sah yang keempat, harus yajibu raf'un najasati minats thawbi wal badani wal makan. Harus tidak ada najis di baju kita, di badan kita, dan tempat sholat. Nah, ini harus perhatian. Untuk pengurus masjid harus dibersihkan masjid itu, ya kan? Jangan sampai ada, soalnya ada najis yang dimakfu di dalam air,
bab wudu, tapi tidak dimakfu di dalam sholat. Misalkan najis yang tidak dimakfu di dalam sholat, afwan, najis yang hanya dimakfu. Makfu itu dibolehkan, dikasih keringanan oleh syariat kalau ada ketika kita sholat, di baju, di badan, itu sedikit dari darah. Kita lagi sholat tapi dengan syarat tidak disengaja. Jadi kita lagi sholat, tiba-tiba bisul kita pecah. Nah, misalkan tidak batal sholat kita, teruskan. Kita lagi sholat, misalkan ada keluar darah dari luka kita, selagi tidak banyak, kata ulama, banyaknya itu tidak sampai 1 logam. Jadi cuma semai ini darahnya, tidak apa-apa, teruskan sholatnya, tidak masalah, dimaafkan oleh syariat. Tapi kalau di bab air tidak dimaafkan. Misalkan air tidak sampai 2 kullah, air tidak sampai 2 kullah itu segini, kemasukan setetes darah, tidak berubah baunya, warnanya, rasanya, kemasukan setetes darah, air ini hukumnya mutanajis. Kan hukum darah itu najis, cuman najis darah itu dimakfu di dalam sholat, artinya dalam baju, pakaian, tempat, tidak dimakfu di bab air. Jadi sedikit darah nempel di baju kita, boleh kita sholat, meneruskan sholat kita. Tapi masuk ke dalam air yang tidak sampai 2 kullah, mutanajis, tidak boleh digunakan untuk wudu. Ini yang pertama. Ada kebalikannya, ada najis yang dimaafkan di bab air, tidak dimaafkan di bab sholat. Apa itu? Bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir di dalam tubuhnya. Cicak misalkan, cicak itu kalau kita potong tangannya, tidak katik darah muncrat, sudah dikit darahnya. Nyamuk, lalat, serangga-serangga itu darahnya tidak muncrat kan, tidak seperti kambing, sapi kalau sembelih bur darahnya kan. Nah, binatang serangga-serangga itu, bangkai serangga itu di dalam bab air dimakfu selagi tidak banyak atau tidak merubah air. Banyu seperti ini masuk bangkai lalat, tidak apa-apa, buang lalatnya, boleh kita minum, boleh kita jadikan air wudhu. Tapi bangkai lalat ada di kantung kita, baju, sholat kita tidak sah sholat kita. Nah, itu penting ini. Jadi hati-hati, apalagi lagi musim binatang laron misalkan. Nah, itu hati-hati. Cuman ulama mengatakan kalau lagi musim binatang sehingga susah untuk menghindarinya, dimakfu selagi tidak disengaja. Tapi lagi tidak musim, kita habis sholat isya, tahu-tahu dia di sini ada bangkai lalat, ulangi sholat isya kita. Harus diulangi karena sholat isya tadi tidak sah, berarti membawa najis. Karena bangkai yang tidak ada darah mengalir di tubuhnya dimaafkan di bab air, tidak dimaafkan di bab sholat. Nah, jadi makanya sekali lagi, ketika kita sholat harus cari baju yang bersih, yang rapi, tempatnya juga siapkan petugas khusus untuk bersihkan masjid, pahalanya besar. Membersihkan masjid pahalanya besar. Suatu hari Nabi besar Muhammad SAW keluar dari rumahnya di pagi hari. Nabi ini tahu setiap pagi ada perempuan yang suka membersihkan masjid, bersihkan masjid, nyemproti parfum ke masjid. Rumah Allah, ini rumah Allah. Jangan jadikan masjid ini kita datang balik, sudah kita bersihkan, jangan. Bersihkan masjid. Ini perempuan di pagi hari itu tidak ada. Nabi tanya, mana perempuan fulanah, kata Nabi, yang biasanya bersihkan masjid? Ya Rasulullah, kata sahabat, meninggal semalam. Kata Nabi, kenapa kalian tidak membangunkanku? Udah dikubur, kenapa tidak bangunkan aku, kata Nabi. Kenapa aku tidak dipanggil? Tidak enak ya Rasulullah, tidak bangunkan antum. Jadi kami kuburkan, sudah selesai. Mana kuburannya, kata Nabi. Saking Nabi cinta sama dia, mana kuburannya? Didatangi sama Nabi. Nabi sholat lagi di
di atas kuburannya, disolati jenazah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membersihkan masjid, rumah daripada rumah Allah, pahalanya luar biasa. Kita nyengok kotoran, ambil, nyengok kotoran, ambil, kantongi. Niatkan ini membersihkan dosa kita. Sebanyak apa kita membersihkan masjid, sebanyak itu insya Allah dosa kita dibersihkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat keempat atau kelima dari sahnya sholat, harus tubuh kita, badan kita, tempat kita sholat bersih dari najis. Kata ulama, ini mungkin ibu-ibu, misalkan ada orang pakai baju yang panjang, ya, telekung, atau mengkena ibu-ibu itu panjang, misalkan kainnya. Sholat di sini, kainnya sampai ujung sana, misalkan umpama, ya. Di ujung sana, kain yang di ujung sana terkena najis, atau kita sholat pakai serban, serbannya panjang 5 meter, ujung serban terkena najis, kita sholat lagi pakai serban itu, batal tak sholat kita? Dilihat kata ulama, ujung tadi itu ketika kita sholat gerak apa tidak. Jadi selagi pakaian yang panjang dan bagian ujungnya kena najis, tapi kalau kita rukuk dia gerak, berarti tidak terlalu panjang gitu kan. Kita rukuk dia gerak, dia yang ujungnya tadi itu, ujung kain. Kita sujud dia gerak, nah, berarti walaupun ujungnya yang kena najis, tetap pengaruh ke sholat kita, tidak sah sholat kita. Tapi misalkan panjangnya 10 meter, misalkan ini perumpamaan dari ulama, 10 meter panjangnya, kita nak jungkel balik, yang ujung itu tidak bergerak kan. Nah, walaupun yang ujung sana nyambung kena najis, sholat kita tidak apa-apa, tetap sah, karena tidak bergerak dengan pergerakan kita yang ujung sana. Nah, jadi itu patokannya. Tapi kalau baju kan jelas. Misalkan kita lagi sholat pakai peci, pakai serban, atau di sejadah kita, di bawah sejadah lagi sholat, kejatuhan bangkai, kejatuhan kotoran binatang misalkan, tidak langsung batal kalau kita langsung lepaskan baju tersebut ke serban. Nyampak binatang cicak misalkan, langsung lepas ke serbannya, tidak masalah, tidak batal sholat kita. Yang penting jangan nempel ke kita serbannya. Sejadah, nyampak sejadah tadi, langsung kita pakai kaki, kita angkat kaki kita dari sejadah itu, pas sujud pinggir ke sejadah itu. Nah, itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau didiami lama, baru batal. Dan wajib bagi orang yang mampu, tadi kita sudah bahas, untuk berdiri, sholat harus berdiri. Kemudian terakhir dari syarat sahnya sholat, ini tidak perlu disebutkan sebenarnya, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, baik itu wudu atau mandi wajib. Kemudian harus meyakini bahwasannya sholat itu wajib. Ini harus. Jadi misalkan dia ragu, isya ini wajib apa tidak wajib, nah, itu tidak sah sholatnya. Berarti kan belum belajar, harus belajar dulu. Dikasih tahu sholat yang wajib itu ada 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia tidak tahu sholat itu wajib atau tidak dan dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Itu kata ulama. Jadi ada 6 atau 5 syarat sah sholat yang tadi sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan paham insyaallah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Pertanyaan